Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 4 September. Kita akan baca dari diary nomor 443 dan 444. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 443 itu bicara tentang kehendak Allah. Kalau 444 itu bicara tentang bimbingan rohani. 443, pada suatu kesempatan aku mendengar kata-kata ini. Aku ingin agar engkau hidup menurut kehendakku dalam lubuk jiwamu yang paling rahasia. Aku merenungkan kata-kata ini yang berbicara dengan jelas kepada hatiku. Ini terjadi pada hari pengakuan dosa untuk kongregasi. Ketika aku pergi ke pengakuan dosa dan mengakukan dosa-dosaku, imam mengulangi kepadaku kata-kata yang sama yang telah dikatakan Tuhan sebelumnya. 444. Imam itu mengucapkan kata-kata yang mendalam ini kepadaku. Ada 3 tingkat dalam menggenapi kehendak Allah. Tingkat yang pertama, jiwa melaksanakan semua peraturan dan statuta yang menyangkut kepatuhan lahiriah. Tingkat yang kedua, jiwa menerima ilham-ilham batin dan melaksanakannya dengan setia. Pada tingkat yang ketiga, jiwa yang berserah penuh kepada kehendak Allah, membiarkan Allah menggunakannya dengan bebas, dan Allah melakukannya seturut perkenannya, dan jiwa itu menjadi alat yang patuh di tangan Allah. Dan imam itu berkata bahwa aku berada pada tingkat kedua dalam memenuhi kehendak Allah, dan bahwa aku belum mencapai tingkat yang ketiga. Tetapi aku harus berusaha untuk mencapainya. Kata-kata ini menembus hatiku. Aku melihat dengan jelas bahwa Allah sering memberikan kepada imam ini pengetahuan tentang apa yang terjadi dalam lubuk jiwaku. Ini sama sekali tidak mengherankan aku. Sungguh, aku bersyukur kepada Allah sebab Ia telah memilih orang seperti itu. Ya, kita baca sama-sama ya. 443 tentang kehendak Allah. Kata Yesus, aku ingin agar engkau hidup menurut kehendakku dalam lubuk jiwamu yang paling rahasia. Jadi Tuhan Yesus sudah mengungkapkan keinginannya. Aku ingin. Apa yang Yesus inginkan? Yaitu dia minta supaya Suster Faustina hidup menurut kehendakku. Hidup menurut kehendaknya Tuhan. Keinginan ini juga pasti Tuhan Yesus harapkan dari kita semua, para devosan kerahiman ilahi dan umat secara umum. Tuhan ingin supaya kita hidup menurut kehendaknya. Pada waktu aku mengaku dosa, itu terjadi di Vilnius ya. Ini masih di Vilnius dan dia ketemu atau datang kepada Pastor Sopocko. Dan anehnya, imam itu mengulangi kata-kata yang sama yang Yesus ucapkan. Jadi selain dia sudah mendengar, dan ada satu penegasan lagi dari Pastor Sopocko, kata-katanya persis sama seperti yang Yesus katakan. Ini bisa menjadi juga satu konfirmasi bahwa memang Pastor Sopocko dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi
Bapa pengakuan, juga mentor, pembimbing dari Suster Faustina. Tapi sekaligus juga ini merupakan hal yang penting, diulang ya. Jadi Yesus sudah berkata sendiri kepada Suster Faustina, tapi Yesus juga mengingatkan Pastor Sopoćko untuk bicara hal tersebut kepada Suster Faustina. Sesuatu yang penting. Yesus ingin kita hidup menurut kehendaknya. Menurut Pastor Sopoćko, ada 3 tingkat dalam penggenapan kehendak Allah. Nah, kita dengarkan sama-sama ya, kita masuk di tingkat yang keberapa. Tingkat yang pertama, jiwa melaksanakan semua peraturan dan statuta yang menyangkut kepatuhan lahiriah. Jadi tingkat pertama, melaksanakan semua peraturan yang menyangkut kepatuhan lahiriah. Ya, kita semua tahu ya aturannya. Contoh yang gampang, tanda dilarang masuk. Ya, artinya dilarang masuk. Kalau masuk ya didenda, ditegur, dihukum. Jadi aturannya jelas dan tingkat pertama adalah kita mengikuti aturan yang sudah ada secara lahiriah. Tingkat yang kedua, jiwa menerima ilham-ilham batin dan melaksanakannya dengan setia. Suster Faustina banyak mengalami atau menerima ilham batin. Menurut saya, kita pun sebetulnya mendapat ilham dari Tuhan, mendapat ilham batin dari Tuhan. Cuma yang jadi masalah adalah kita peka enggak? Kalau kita merasakan, mendengar, mengingat sesuatu, mendapatkan ilham-ilham tersebut, apakah kita sungguh-sungguh mau mendengarkan atau kebetulan, atau melupakan, atau nggak peduli, maka kita nggak merasa dapat ilham-ilham tersebut. Nah, tingkat kedua, jiwa menerima ilham-ilham batin dan melaksanakannya dengan setia. Mungkin kita sering mendapat ilham batin, sedang berdoa tiba-tiba ingat seseorang, atau sedang melakukan satu pekerjaan tiba-tiba ingat satu kejadian, ingat seseorang, ingat sepertinya ingin mendoakan si A, si B, si C, dan seterusnya. Mendapat ilham batin, kesatu, yang penting adalah melaksanakannya dengan setia. Bukan hanya melaksanakan ya, tapi melaksanakan dengan setia. Nah, tingkat yang ketiga, jiwa yang berserah penuh pada kehendak Allah. Jadi udah nggak ada lagi kehendak kita, kehendak saya. Semuanya diserahkan pada kehendak Allah. Dan 2, membiarkan Allah menggunakannya dengan bebas. Kita enggak nolak, enggak menjaga jarak, atau enggak pura-pura enggak dengar. Dan yang ketiga, Allah melakukan seturut perkenannya. Jadi benar-benar pasrah. Ini saya Tuhan, ini pakai saya sebagai alatmu, silahkan pakai Tuhan, saya alatmu, saya nggak punya kehendak lagi, kehendakku adalah melaksanakan kehendakmu. Dan yang keempat, jiwa itu menjadi alat yang patuh di tangan Allah. Jadi ada 4 poin ya, saya ulang sekali lagi. Jiwa yang berserah penuh pada kehendak Allah, berserah. Kedua, membiarkan Allah menggunakannya dengan bebas. 3, Allah melakukan seturut perkenannya. Dan yang keempat, menjadi alatnya yang patuh di tangan Allah. Dan ternyata menurut Pastor Sopoćko, Suster Faustina baru sampai di tingkat yang kedua. Tapi di situ dikatakan Suster Faustina berusaha masuk ke tingkat yang ketiga. Itu bicara tentang menggenapi kehendak Allah. Nah, pertanyaannya sekarang untuk kita semua. Kita ada di tingkat berapa? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Pertanyaannya, apakah kita ada di tingkat 1? Apakah kita melaksanakan kehendak Allah? Kehendak Allah bukan 1, 2, 3 ya. Seluruh kehendak Allah. Apakah kita sudah melaksanakannya? Kalau yang pertama tadi, melaksanakan semua peraturan dan statuta yang menyangkut kepatuhan lahiriah. Mungkin kita sudah masuk ya ke tingkat yang pertama.
mentaati peraturan secara lahiriah. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah kita sudah melaksanakan semua peraturan atau kita masih pilah-pilah, masih mengabaikan peraturan yang kita nggak suka. Ya, jadi tingkat pertama juga belum. Nah, ini menjadi satu tantangan, satu kesempatan untuk kita masuk ke dalam tingkatan yang Tuhan kehendaki untuk melaksanakan kehendak Allah. Karena di situ dikatakan lagi, kalau kita melaksanakan kehendak Allah, kita nggak akan diadili. Ya, seperti bacaan yang kemarin-kemarin. Kalau kita melaksanakan kehendak Allah, maka kita tidak akan dihakimi oleh Allah. Ini menjadi satu masukan buat kita semua, ya. Hari ini saya nggak kasih sharing, saya mau Bapak Ibu merenungkan sendiri kira-kira kita ada di tingkat yang mana. Kalau sudah ada di tingkat yang ke-1, kita berusaha masuk ke tingkat yang kedua. Kalau ada di tingkat yang kedua, kita berusaha masuk ke tingkat yang ketiga. Kalau belum di tingkat yang pertama pun, nggak apa-apa. Hari ini kita diberi kesadaran supaya kita bisa masuk ke tingkat yang pertama. Itu yang paling gampang kan? Mentaati peraturan-peraturannya secara lahiriah. Ayo kita mulai ya. Kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa melaksanakan kehendak Allah. Kita masuk dulu yang ke tingkat yang pertama. Itu aja. Saya harap Bapak Ibu merenungkannya dan berusaha untuk melaksanakannya untuk mencapai tingkatan tersebut. Kita tutup ya dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas pengajaran pada hari ini, di mana kami sering Tuhan berkata bahwa Tuhan, saya mau melaksanakan kehendak-Mu. Tuhan, pakai saya sebagai alat-Mu. Tapi hari ini Engkau memberikan pencerahan kepada kami bahwa ternyata dalam melaksanakan kehendak-Mu itu ada tingkat-tingkatannya. Mampukan kami Tuhan untuk bisa masuk ke dalam tingkat yang pertama, yaitu melaksanakan kehendak-Mu secara lahiriah, mentaati peraturan-peraturan yang ada. Dan selanjutnya buatlah kami peka ya Tuhan, supaya kami juga bisa mendengar, bisa menerima ilham-ilham batin yang Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami menjadi mengerti dan terutama mampukan kami juga untuk melaksanakannya. Bukan hanya melaksanakannya ya Tuhan, tapi mampukan kami untuk melaksanakannya dengan setia. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk membimbing hidup kami, agar kami menjadi alat yang berguna di tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Bersuka cita bergembira.
sorak-sorai bergembira.